Guys, kali ini kita bersama TD Travelindo melakukan ziarah religi ke Gunung Uhud. Hah? Itu tempat makan gratis, masih mandi. Sini. Waktu hajian. Itu apa? Waktu haji. Toilet. Itu dapat. Kita buka itu. Hanya usah taruh di mana? Tahu apa sih di masjidnya tuh toilet? Ini kemana dulu lah? Gratis. Itu apa dalam situ? Makam syuhada, orang-orang yang ikut perang Uhud zaman dulu. Makam sahabat yang ikut perang Uhud yang meninggal. Sana. Apa? Itu sama Ustadz lewat sana bareng. Oh. Agak merapat ya Pak Bibir. Supaya terdengar. Kalau sama udah ya. Ada video mana? Masuk makam di video ini. Iya. Tapi dibatasi ya, yang berapa menit? Kayak tarawih kan? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita semua telah berada di area Gunung Uhud. Jadi di Gunung Uhud ini Bapak Ibu ada 4 tempat ya. Yang pertama Gunung Uhud di belakang sana, di depan sana yang besar. Yang kedua Bukit Pemanah di belakang kita. Yang ketiga ada pemakaman Syuhada Uhud di depan kita. Yang terakhir ada Masjid Syuhada Uhud. Masjidnya adanya belakangan. Zaman dulu belum ada, zaman Nabi belum ada. Kita agak merapat sini ya, dekat sini, biar kelihatan. Ya, sini Bapak Ibu. Ngadem. Baik. Lalu ketika kita berada di sini, apa yang kita lakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya berziarah ke makam Syuhada Uhud saja. Tidak ada anjuran harus naik ke atas bukit atau naik ke atas gunung atau sholat sunnah di masjidnya, tidak ada. Ya, jadi anjurannya hanya ziarah saja. Yang kita baca adalah doa ziarah kubur. Kita baca sama-sama bareng-bareng ya. Assalamualaikum Ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum
bikum lahiqun lahiqun as'alullaha as'alullaha lana lana walakum walakum al-afiyah. arhafiyah. Nah, ini doa ziarah kubur. Ya, ini sudah cukup ketika Bapak sekalian ziarah kubur, baca doa ini sudah cukup untuk ziarah. Baik. Selanjutnya Bapak sekalian, ketika kita berziarah kubur, maka tujuan utama yang harus dihadirkan oleh Bapak sekalian adalah apa? Adalah mengingatkan kita semua akan kematian. Bapak Ibu, dulu ziarah kubur itu dilarang. Di zaman masa-masa awal Islam dilarang, ya. Kenapa? Karena imannya kaum muslimin itu masih lemah. Baru masuk Islam. Dulu sebelumnya nyembah apa? Nyembah berhala, ya kan? Khawatirnya kalau langsung dibolehin ziarah kubur, nanti nyembahnya jadi apa? Nyembah kuburan khawatirnya, ya. Di masa awal Islam dilarang. Akhirnya diperbolehkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, fazuruha, silahkan kalian ziarah. Tapi apa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Tapi jadikan ziarah kubur kalian untuk mengingatkan kalian akan kematian. Bapak Ibu, sekuat apapun badan kita sekarang, sebanyak apapun harta kita sekarang, sebesar apapun jabatan kita sekarang, ujung-ujungnya kalau kita sudah meninggal, kita akan dikuburkan sama seperti di depan kita. Ya, hanya berapa meter Bapak Ibu luas kuburan? Hah? 2x1 ya. Jangan bayangkan kuburan itu kayak San Diego Hills, Bapak Ibu. Tahu San Diego Hills? Yang di Karawang itu. Ya, yang sampai MM-an. Lubangnya sama aja ya kan? Sama aja kan lubangnya. Nah, subhanallah. Makanya ya, jangan dibayangkan semua seperti itu. Dan yang akan dibawa oleh kita ketika di kuburan kita itu hanya satu, Bos sekalian. Apa? Amal ibadah kita. Dulu Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah. Selesai jenazah dikuburkan, Nabi berkata pada sahabatnya, ketika seorang dimakamkan, yang ikut kepada dia itu tiga perkara. Apa? Amalnya, keluarganya, sama hartanya. Amalnya, keluarganya, sama hartanya. Begitu dimakamkan, yang ikut sama dia itu cuma satu, yang duanya pulang. Yang duanya pulang, keluarga sama hartanya ya udah. Keluarganya pulang ke rumah, hartanya dijadikan warisan. Yang ikut cuma satu, yaitu amalnya. Makanya pertanyaan kita sekalian sekarang, bagaimana amal ibadah kita? Apakah sudah siap untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini introspeksi bagi kita semua ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita ziarah kubur, maka keyakinan harus kita pahami, ada orang yang masih hidup masih punya kesempatan besar untuk bisa beramal. Kalau masih punya kesempatan beramal, mereka bisa memberikan manfaat kepada yang sudah mati, yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain bos kalian. Ya, justru mereka yang butuh terhadap doa dan pahala dari kita semua. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, salah satu hadis yang terkenal, ketika anak Adam meninggal atau mati, itu terputus dari amalnya kecuali 3 hal. Apa aja? Anak yang soleh. Doa anak yang soleh, Jariah. sedekah jariah. Yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Yang lainnya udah nggak ada yang nyambung lagi ke mereka. Jadi ketika kita ziarah kubur, kita banyak-banyak berikan manfaat kepada mereka. Kita doakan mereka, doakan dosa-dosa diampuni, diberikan rahmat, dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Bukan sebaliknya. Kenapa? Karena mereka nggak bakal bisa mengabulkan apa permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau seandainya kalian nih mohon kepada mereka, berdoa kepada mereka yang sudah meninggal, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami, kalau seandainya mereka mampu mendengar permintaan kalian, mastajabu lakum, gak bisa mereka mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikum. Nanti di hari kiamat, orang-orang para mayat yang dimintakan doa tadi itu akan mengingkari perbuatan kalian. Masya Allah. Jadi bos kalian, oleh karena itu kita sebagai orang yang masih punya umur, masih hidup, mari kita maksimalkan waktu kita, kesempatan kita untuk banyak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Baik dari orang tua kita, baik dari saudara kita, baik dari kerabat kita, orang-orang yang kita cintai. Mari kita doakan pada mereka semua. Kemudian Bapak sekalian, kalau kita lihat di depan kita semua, tadi kan dimakamkan sekitar berapa orang? 70. Kalau kita lihat di depan kuburan ada berapa Bapak Ibu? 2 paling ya. 1 atau 2 lah ya. Bukan 70 kan?
Baik, jadi Bapak sekalian, ketika terjadi suatu kebutuhan atau darurat, maka dibolehkan menguburkan beberapa mayat dalam satu liang lahat. Ya. Jadi ketika terjadi suatu keadaan yang memang kesulitan untuk dikuburkan mayat satu liang lahat, satu mayat satu liang lahat, maka dibolehkan dalam satu liang lahat itu beberapa mayat. Dan ini terjadi juga di Indonesia Bapak Ibu. Ya, ketika terjadi bencana alam, misalkan tsunami, gempa bumi dan lain longsor dan lain-lain, itu biasanya pemerintah ya menguburkan satu liang lahat dengan banyak mayat di sana. Dan ini tidak masalah, tidak mengapa. Ditambah lagi Bapak sekalian, orang-orang yang dikuburkan depan kita itu orang-orang yang mulia. Selain sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu keadaannya mulia sekali Bapak sekalian. Kenapa mulia? Orang yang mati syahid itu tidak dikafani dan tidak dimandikan. Jadi langsung disolatkan karena perang membela agama Allah, ya, karena perang. Nah, tapi langsung disolati dan langsung dimakamkan dengan pakaian terakhir mereka. Ustadz, bagaimana kalau ada darah? Iya, dengan darah mereka. Kenapa? Karena nanti darah yang di akhirat akan berubah jadi wangi kasturi. Masya Allah. Jadi keadaan mereka keadaan yang mulia, Bapak sekalian. Saya teringat satu kisah berkenaan dengan orang yang mati syahid ini. Jadi waktu setelah terjadi peperangan Uhud, Nabi SAW itu sempat mencari salah seorang sahabat, namanya Hanzalah. Nah, kenapa kok Hanzalah bisa dicari oleh Nabi SAW? Jadi Hanzalah itu Bapak Ibu ceritanya, di malam hari sebelum terjadinya perang Uhud, Hanzalah itu nikah dengan salah seorang perempuan di malam harinya. Ya. Setelah nikah, ya terjadi seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui. Nah, di pagi harinya sebelum ya beliau ini melaksanakan mandi besar, ternyata Nabi SAW mengumumkan pada sahabat, ayo kita keluar untuk berperang di medan Uhud, di perang Uhud. Akhirnya, Masya Allah, sahabat Hanzalah ini Bapak Ibu, tanpa bertanya dulu, tanpa mikir dulu, tanpa apa, langsung memenuhi panggilan seruan jihad Nabi SAW. Beliau langsung mengambil baju perangnya dan langsung keluar ke medan perang Uhud dan langsung gagah berani berperang di sana. Saking gagah beraninya, beliau wafat, tewas dan mati syahid di perang Uhud. Selesai peperangan, mayat banyak sekali. Ada yang tangannya putus, ada yang palanya putus, ada yang kakinya putus, badannya hancur, ya kan? Akhirnya Nabi SAW berkata, di mana Hanzalah? Mana mayatnya Hanzalah? Para sahabat bingung. Kok bisa Nabi di momen seperti ini mencari sahabat yang tidak terkenal? Kalau nyari Abu Bakar ya maklum, kalau nyari Umar ya maklum, kalau nyari Utsman atau Ali ya maklum. Tapi ini nyari sahabat yang nggak terkenal. Para sahabat ini bingung, bertanya-tanya, ngapain Nabi cari sahabat yang nggak terkenal? Ya, akhirnya apa Bapak sekalian? Nabi SAW menjelaskan. Setelah jenazahnya ditemukan, mayatnya ditemukan, Nabi SAW berkata, huwa ghasilul malaika. Dia adalah orang yang nanti di akhirat akan dimandikan oleh para malaikat. Kenapa dimandikan para malaikat? Karena belum sempat mandi besar semalam Bapak sekalian. Jadi karena keistimewaan kedudukan beliau di mata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah gantikan kekurangan dia jadi kelebihan di akhirat nanti. Kekurangan di dunia apa? Belum mandi, ya. Tapi di akhirat akan dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia benar-benar tulus niatnya untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahmatullahi taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan di Gunung Uhud, ya, di komplek Gunung Uhud. Seperti yang saya jelaskan ya, di sini ada 4 tempat dan cukup kita ziarah saja. Setelah itu Bapak sekalian yang ingin foto silahkan, ataupun yang ingin langsung kembali ke bis juga silahkan, bisa bersama saya. Seperti itu ya. Insya Allah kita akan mengejar untuk bisa sholat zuhur di Masjid Nabawi. Ya, insya Allah keburu ya Bapak sekalian. Baik, ada yang mau balik ke bis sekarang? Kalau ada yang mau balik ke bis bareng saya, yang mau foto-foto silakan. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu. Ya. Hah? Toilet sini samping. Di masjid ya Ustadz ya? Di masjid. Di masjid ya? Iya, di masjid. Kamu kemana? Oh, pohon. Dia mau ke toilet dia. Mas Rafa nanti kumpul di mana? Nanti balik lagi sini ya. Ke sini ya? Yang mau balik ke bis ya bareng saya. Mau foto di mana ya?
Itu pohonnya yang itu pohonnya. Itu abang apa? Hah?